Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 1 April 2025. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita dan menolong kita hari lepas hari sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang ada di dalam kami dan selalu bersama-sama kami. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara yang dikasih Tuhan, tanggal 1 April seringkali dimanfaatkan sebagai hari untuk membuat lelucon, ngeprank seseorang. Seringkali disebut dengan April Fool atau April Mop. Ada banyak variasi tentang asal-usul dari April Fool atau April Mop ini. Salah satu sumber menyebutkan bahwa perpindahan perayaan Tahun Baru yang tadinya dirayakan akhir Maret atau 1 April menjadi ke 1 Januari karena penggunaan kalender Gregorian, membuat pada waktu itu orang-orang tidak tahu akan perubahan tersebut, sehingga mereka yang merayakan tahun baru di awal April disebut sebagai April Fools. Dan sekarang menjadi suatu tradisi di mana 1 April dijadikan tanggal untuk membuat lelucon satu sama lain dan membuat orang lain percaya akan sesuatu yang tidak benar. Dalam kaitan dengan April Fool, saudara, Tuhan tidak pernah membuat satu April Fool, April Mop kepada kita. Tuhan adalah Allah yang tidak mau mempermainkan kita. Tapi ada kalanya Tuhan mau menguji iman kita. Apakah kita percaya? Apakah kita sungguh mengenal Dia atau tidak? Dalam Injil Yohanes 6 ayat 5 ini, kita baca ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan Tuhan Yesus ini bukan dilandasi karena ketidaktahuan Tuhan Yesus, bukan dilandasi karena ketidakmampuannya untuk menyediakan makanan, tapi pertanyaan Tuhan Yesus kepada Filipus bertujuan untuk menguji iman dan pengenalan Filipus akan Tuhan. Sebab di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, di situ tertulis, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan dan Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tapi Tuhan sengaja bertanya demikian untuk menguji Filipus. Apa yang Filipus pikirkan? Apa yang akan dia lakukan? Terhadap pertanyaan itu, Filipus segera berpikir secara pragmatis, secara logis, dia berhitung-hitung. Menurut Filipus, uang 200 dinar sekalipun tidak akan cukup untuk memberi makan orang yang begitu banyak itu. Seringkali, saudara, kita melihat keterbatasan kita daripada kuasa Tuhan. Seringkali kita melihat kelemahan kita daripada apa yang bisa dilakukan Tuhan. Dan begitu sering kita percaya pada akal pikiran kita daripada mempercayai Tuhan. Seringkali kita kurang mengenal Tuhan, kurang mengerti akan jalan pikiran Tuhan, dan kurang dalam berpegang pada janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bukan hanya Filipus, tapi juga murid-muridnya yang ada saat itu,
dan termasuk saudara dan saya yang adalah murid-muridnya di masa kini, untuk belajar selalu percaya pada Tuhan, mengerti bahwa persoalan yang besar tidak harus diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan percaya dan mengandalkan akan Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk memiliki iman yang kuat menghadapi hari-hari yang sulit di depan. Tuhan mau mengajar mereka dan mengajar kita juga untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mengandalkan logika kita manusia, tapi berpikirlah melampaui logika. Berpikirlah dengan iman, percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Kalau kita mengalami situasi seakan-akan Tuhan sedang bertanya kepada kita yang bersifat menguji iman kita, mari responi dengan sikap iman, bukan dengan sikap tidak percaya, tapi sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan tahu semua solusi yang ada, dan Tuhan sanggup melakukan dan menyatakan pertolongannya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau tahu apa yang Tuhan perlu lakukan atas kami. Dan karena itu kami mau percaya kepadamu, bersandar kepadamu Tuhan, yang sanggup untuk memberikan pertolongan bagi kami. Kami mau belajar untuk selalu percaya dan tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, kesembuhan, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami solusi yang dari Tuhan. Kami alami jawaban yang daripadamu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.